Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera selalu buat para pemirsa dan para subscriber sekalian dimanapun berada. Harapan saya semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali dengan saya Zon Benusen pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali lagi saya hadir menemani para pemirsa dan para subscriber sekalian, berbagi ilmu dan berbagi pengalaman buat kita pria yang sudah berusia lanjut. Tidak dapat kita pungkiri, kita pria yang sudah berusia lanjut ini sering sekali tidak dapat memuaskan pasangan kita ketika kita bercinta di atas ranjang. Nah, hal ini tidak boleh kita abaikan begitu saja, maka kita harus mencari solusinya ataupun berobat. Nah, di sini saya akan berbagi tips ataupun berbagi resep ya buat para pemirsa yang sudah berusia lanjut, yaitu meracik makjun untuk menambah stamina dan juga menambah semangat ketika kita bercinta di atas ranjang. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, saya itu meracik ramuan luar dan ramuan dalam sejak tahun 1990. Nah, dari situlah saya banyak menerima keluhan dari para tamu saya yang datang ya, yaitu yang paling banyak sekali yaitu keluhan masalah tidak dapat memuaskan pasangan ketika bercinta di atas ranjang. Nah, oleh sebab itu saya akan menerangkan cara membuat makjun ataupun jamu ya. Jadi di sini saya akan menerangkan cara membuatnya ya, nama-nama bahannya, takaran bahannya, dan juga cara meminumnya. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama sekali kita siapkan dulu alat dan bahan-bahannya. Alatnya yang kita siapkan ialah belanga besi. Ya, mengapa kita gunakan belanga besi? Kalau belanga besi nanti ketika kita menggongseng nanti dia masaknya akan bagus begitu ya. Setelah itu lesung ya, lesung kayu kita siapkan. Nah, lesung ini gunanya nanti untuk menumbuk ataupun untuk menghaluskan bahan-bahan yang kita gongseng. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, simak baik-baik ya nama-nama bahannya dan takarannya. Yang pertama sekali kita siapkan 2 on daging kambing segar. Ya, terlebih dahulu kita cuci sampai bersih, kita hilangkan darah-darahnya yang ada pada daging kambing. Setelah itu kita siapkan 2 on daging ikan sidat segar. Ya, sama juga kita cuci bersih ya. Kita hilangkan darah-darah yang ada pada daging ikan sidat itu. Kalau bisa kita cari daging ikan sidat itu yang berwarna kuning ya. Kalau di kampung saya menyebutnya sidat tembaga ataupun ilih tembaga. Setelah itu kita siapkan 1 genggam cacing tanah ataupun cacing kalong ya. Sama juga kita cuci bersih ya. Kita cuci bersih dan kita hilangkan tanah yang ada di dalam cacing tadi ya, dengan cara kita belah ya. Kita belah, kita buang tanahnya. Kita buang tanahnya, lalu kita cuci bersih. Setelah itu kita siapkan pejabu ataupun kaskas ya. Jadi sebanyak 1 on. Jadi di sini pejabu ini untuk sekarang ini memang sangat sulit sekali kita cari ya. Sangat sulit sekali, toko-toko jamu pun sudah jarang kadang-kadang kita temui. Jadi kalau tidak ada pejabu tadi, boleh kita ganti dengan kaskas ya, sebanyak 1 on juga. Setelah itu kita siapkan beras pulut.
sebanyak 3 on ya, 3 on kita siapkan, dan juga bahan yang terakhir madu. Nah, bagaimana cara membuatnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah? Jadi seperti daging kambing ya, daging ikan sidat dan juga cacing tanah tadi ya, kita masukkan ke dalam belanga, lalu kita gongseng. Setelah separuh matang, lalu kita masukkan kas-kas ataupun pejabu tadi ya, kita gongseng ya, kita gongseng sampai rapuh ya, sampai rapuh ataupun masak. Ya, setelah masak, maka kita angkat, kita masukkan ke dalam lesung ya, lalu kita haluskan dengan menggunakan lesung kayu, kita haluskan sampai halus ya. Setelah itu kita gongseng lagi beras pulut ya, beras pulut kita gongseng ya sampai dengan masak juga ya. Jadi seperti daging kambing ya, ikan sidat tadi dan cacing tanah tadi dan kas-kas tadi ya, kita pisahkan dulu, lalu kita masukkan beras pulut tadi sebanyak 3 on tadi, kita haluskan juga. Setelah itu baru kita satukan, kita tumbuk. Setelah benar-benar bercampur ya ke semua bahan tadi, baru kita masukkan ke dalam satu wadah, piring ataupun baskom ya, baskom. Lalu kita tuangkan madu, kita tuangkan madu secukupnya ya, kita tuangkan madu secukupnya itu ya. Kita lihat jangan terlalu encer dan jangan terlalu keras ya. Itu kita aduk sampai rata, Setelah itu kita masukkan ke dalam wadah lagi plastik ya, kita masukkan ke dalam plastik, yaitu plastik es begitu ya, ataupun plastik membungkus es begitu ya, ataupun plastik membungkus gula begitu ya. Jadi kita packing dengan rapi, jangan sampai tembus air begitu ya, jangan sampai tembus air ya. Setelah benar-benar rapi ya, tidak tembus air ya, ketika terkena air, maka airnya tidak tembus ke dalam racikan makjun tadi. Setelah itu kita ikat ya, kita ikat dengan menggunakan tali ya, menggunakan tali. Lalu kita masukkan ke dalam sumur. Itu kita masukkan ke dalam sumur ya. Itu lamanya kita masuk ke dalam sumur itu selama 7 hari 7 malam ya. Selama 7 hari 7 malam. Setelah itu kita angkat, kita buka ya, kita buka packingnya, kita angkat ya. Dia nanti itu akan berbentuk seperti dodol ya, seperti dodol, itu. Jadi setelah berbentuk seperti dodol tadi ya, makjun tadi, maka itu telah jadi begitu ya. Jadi untuk konsumsinya dan takaran konsumsinya ya, kita bulatkan ya sebesar-besar biji kelereng ya, sebesar-besar biji kelereng ya, kita bulat-bulatkan. Setelah itu barulah kita konsumsi ataupun kita minum. Jadi cara meminumnya yaitu kita minum 1 hari 3 kali. Ini buat kita pria yang sudah berusia lanjut ya, 1 hari 3 kali kita minum. Mudah-mudahan ramuan ini akan membantu pria yang sudah berusia lanjut dan pria yang tidak bisa memuaskan pasangannya ketika bercinta di atas ranjang. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga apa yang saya sajikan ini bermanfaat buat kita semua dan jangan lupa bahagia. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.